pesantren di sini jaringan kurang bagus. Mungkin aku. Oh iya, Abi. Nah, saya mungkin hanya ngisi. Nanti nggak ada pertanyaan. Suaranya. Ya terpantau. Jangan itu. Halo? Halo? Ya, baik Abi, siap. Ini udah mau dimulai atau masih menunggu Abi? Ya. Mulai. Surah apa sekarang? Baik. Sekarang surah apa? Surah apa sekarang? Baik, alhamdulillah. Ya, baik teman-teman, kalau begitu ini Abi karena sedang lagi ada di gunung, jadi kita mulai lebih awal dan nanti mungkin di akhir acara. Baik, Abi, siap. Ini udah mau dimulai atau masih menunggu Abi? Ya. Mulai. Surah apa sekarang? Sekarang surah apa? Sebentar Abi. Baik teman-teman, kalau begitu ini Abi karena sedang lagi ada di gunung, jadi Abi maaf ini awal dan saya setting dulu ya Abi ya. Akhir acara. Abi, siap. Ini udah mau dimulai atau masih menunggu Abi? Ya. Mulai. Berulang. Ya, Abi. Surah apa? Surahnya surah apa? Kemarin itu kan kita kemarin surat Al-Maun, hari ini surat Al-Kautsar. Ya. Ya. Baik, kalau begitu langsung aja saya persilakan ya Abi ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Sahabatku rahimakumullah, saya akan membahas hari ini surah Al-Kautsar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Surah ini termasuk surah yang paling pendek. Sama dengan surah Al-Ikhlas. Kalau dalam Al-Quran hanya satu baris. Hanya bedanya kalau surah Al-Kautsar 3 ayat. Kalau surah Al-Ikhlas 4 ayat. Tapi kandungannya sangat dalam. Surah ini turun pada saat Rasulullah SAW mengalami musibah. Jadi meninggal dunia. Di antaranya adalah Qasim. Makanya Nabi dikenal dengan Abul Qasim. Nah, orang Arab, kalau ada orang punya anak, lalu anaknya meninggal dunia, disebut dengan istilah abtar. Anta abtar. Artinya kamu itu orang yang terputus, gak punya anak. Begitu mereka mengejek Nabi. Lalu Allah turunkan surah Al-Kautsar, Inna syani'aka wal abtar. Sungguhnya orang yang membenci kamu dialah manusia abtar, manusia yang terputus. Syani'aka maksudnya orang yang membenci kamu, Muhammad. Seperti itu cara Allah menjawab. Nah, inilah kandungan surah Al-Kautsar. Jadi surah Al-Kautsar ini mengandung pesan yang sangat dalam. Intinya ada 4. Yang pertama, Inna a'tainakal kautsar. Yang kedua, fasolli, tegakkan sholat. Yang ketiga, lirabbika, untuk Tuhanmu. Yang keempat, wanhar, berkorbanlah. Ayat ini sering dipakai sebagai dalil untuk ibadah kurban di hari raya. Yaitu, fasolli lirabbika wanhar. Nah, sahabatku rahmakumullah, apa yang bisa kita ambil dari ayat ini? Pertama, kata Al-Kautsar. Al-Kautsar dari kata katsir. Satu akar kata dengan kata katsir. Artinya banyak. Nah, para ulama tafsir menjelaskan ini adalah
haud, sebuah telaga di surga. Dan ini telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti semua umat Nabi, umat Rasulullah SAW akan datang, yang masuk surga akan datang ke telaga Al-Kautsar ini, dan mereka akan meminum airnya. Nah, siapa yang minum telaga Al-Kautsar, la yadma'u ba'dahu abadah. Dia tidak akan haus lagi selamanya. Itu keistimewaan telaga Al-Kautsar. Gayungnya sejumlah bintang-bintang di langit, saking banyaknya gayung. Nah, itu dari segi istilah. Jadi Al-Kautsar sudah menjadi istilah, yaitu nama sebuah telaga yang ada di surga milik Rasulullah SAW untuk umatnya. Jadi kita insya Allah sebagai umat Rasulullah SAW, apalagi sekarang kita berada di bulan Rabiul Awal, kita sedang mengenang kebaikan Rasulullah, mengenang kelahiran Rasulullah SAW, dan kita mengadakan acara maulid di mana-mana. Ini bagian daripada cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi bersabda, "Anta ma'aman ahbabta." Kamu nanti akan dikumpulkan dengan orang yang kau cintai. Masya Allah. Begitulah kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita akan dikumpulkan bersama orang yang kita cintai, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Caranya bagaimana? Cara membuktikan cinta ada 5. Pertama, kasratu dzikrihi. Banyak menyebutnya. Kita banyak menyebut Nabi, banyak membaca sirahnya. Ini namanya mencintai Nabi. Yang kedua adalah fi'lu ma ahabbahu. Mengerjakan apa yang Nabi cintai. Nabi suka kita baca Quran, maka kita baca Quran. Nabi suka kita sholat tahajud, kita sholat tahajud. Nabi suka kita sholat duha, kita sholat duha. Nabi suka kita bersiwak, bersiwaklah. Seperti itu. Fi'lu ma ahabbahu. Jadi ini ciri cinta yang kedua. Yang ketiga adalah hubbu man ahabbahu. Kita cintai orang yang dicintai Nabi. Nabi mencintai para sahabatnya, maka jangan membeda-bedakan di antara para sahabat Nabi. Semua adalah sahabat Nabi. Nabi mencintai mereka, kita mencintai sahabat Nabi. Nabi mencintai para ulama. Al-ulama'u warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Maka kita mencintai para nabi. Begitu seterusnya kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga al-ittiba'u sunanihi. Kita mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Ini juga termasuk salah satu bukti cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, yang kelima adalah al-iktsar bis salawat. Al-iktsar minas salawat. Memperbanyak baca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Man shalla alaihi salatan, shallaitu alaihi asyra." Siapa yang membaca salat kepadaku sekali, aku akan membacakan salat kepadanya 10 kali. Jadi inilah kalau kita ingin mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Supaya kita apa? Supaya kita kebagian telaga Al-Kautsar. Nah, termasuk teman-teman semua membaca doa zikir pagi, zikir sore yang sudah Abi berikan dalam buku Benteng Diri. Termasuk juga teman-teman memastikan checklist amal soleh yang ada di bagian akhir dari buku Benteng Diri itu semua adalah kesukaan Nabi, itu semua adalah perbuatan Nabi, kita tiru. Itu cara kita membuktikan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pastikan bahwa kita telah secara bertahap ya mengamalkan semua checklist itu. Insya Allah dan izin Allah Subhanahu wa taala kita akan dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya. Nah, ini dari segi makna Al-Kautsar. Namun teman-teman semua, rahmatullah, dari segi kata katsir, jadi kata Al-Kautsar ini ya, maknanya adalah al-i'ta'ul katsir, yaitu selalu berbagi. Nah, salah satu akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah selalu berbagi. Sampai dikatakan al-yadul ulya dalam hadis sahih, al-yadul ulya khairun wa ahabbu ilallah min al-yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik dan lebih Allah sukai daripada tangan yang di bawah. Jadi kita selalu berbagi dengan seperti yang Nabi kerjakan. Ini termasuk al-i'ta'ul katsir. Bahkan Nabi Muhammad SAW tidak pernah menolak setiap datang kepadanya orang-orang yang minta bantuan. Jadi Nabi selalu tidak pernah menolak. Sampai dikatakan karrihil mursalah. Nabi seperti angin yang
mengalir, selalu masuk menyelusup. Ya, perhatikan angin mengalir, menyelusup, memberikan ketenangan, memberikan keteduhan, memberikan kebahagiaan, begitulah. Maka sini inna Rasul SAW. Jadi kitabnya untuk Rasulullah SAW. Jadi inna a'tainaka. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada Muhammad Al-Kautsar. Dan di sini Al-Kautsar telaga, atau juga diartikan bahwa Allah SWT telah memudahkan Nabi Muhammad SAW berakhlak mulia, selalu berbagi. Teman semua, berbagi ini akhlak yang paling baik, teman-teman. Mana qasad sadaqatun min malik. Tidak, berbagi itu tidak pernah. Jadi semua yang kita bagikan tidak akan pernah mengurangi harta kita. Buktikan teman-teman. Bahkan semakin kita banyak berbagi, semakin Allah ganti. Karena Allah Maha Kaya. Karena kalau kita berbagi, artinya apa? Kita menjadi penyalur dari harta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman tahu nggak? Tiru filsafat cerek. Tahu nggak cerek? Nah, teman-teman ini. Cerek ini, dia kalau sudah penuh, pasti dia keliling ke cangkir-cangkir. Karena dia tahu, kalau aku penuh, nggak mungkin diisi lagi. Tapi kalau aku kosongin diriku sendiri, pasti ada diisi lagi aku. Itulah filsafat cerek. Benar teman-teman semua. Ayo punya kelebihan bagi. Insya Allah tidak akan pernah berkurang harta kita. Semakin kita berbagi, semakin diisi lagi. Nahan-nahan, ditampung-tampung itu. Nggak ada orang ngisi. Sudah penuh. Udah penuh. Ya udah, diisi lagi. Sudah penuh. Nah gitu. Makanya kosong. Caranya gimana? Keliling ke cangkir-cangkir. Keliling kampung-kampung, ke rumah-rumahnya kebutuhan. Apalagi sekarang di masa pandemi ya. Banyak orang kehilangan kerja. Banyak orang kehilangan penghasilan. Jadi, ayo kita dengan kita banyak berbagi. Yang kedua, Nabi bisolati ya Bilal. Istirahat dari hiburan. Nabi sholat. Di mana dia selesai dari jihad, selesai dari perjalanan jauh, selesai dari dakwah, langsung dia ambil wudu, sholat. Sampai hatta taruh tahajud, saya gak pernah berhenti sholat. Hiburan seorang hamba Allah, sholat. Dia fasolli. Ini pentingnya fasolli. Maka hendaklah kita berbanyak sholat. Jangan tinggalkan semua lamba yang tatuan, yang sholat duha, sholat tahajud tambah semua. Karena gini, ya kita ini ibarat HP ini dan HP. Nah, dan untuk kuota namanya. Nah, kuota itu apa? Kuota itu seperti banyak ibadah sunnah. Semakin besar, makin banyak pulsa kita mendaftar beli kuota. Nah, lihat orang kalau kita download lancar, klik ya, sekali. Kebalikannya coba, kalau kota kecil dia pencet download terus, lihat wajahnya, merengut, ya, kenapa nih? Nah gitu. Jadi semakin kuota iman besar, semakin nyoman, semakin bahagia. Tapi semakin kuota iman kecil, banyak masalah. Gigit marah, gigit dia ngamuk, ya.
banting kaca, banting gelas, banting piring, banting TV, hancur semua. Mukul istri, mukul anak. Kenapa? Karena kuota iman kecil. Maka dengan memperbanyak salat sunnah, qabliyah, ba'diyah, kemudian salat duha, salat tahajud, insyaallah kuota iman kita semakin besar. Fasalli. Ini kata kunci. Jadi cara ngisi pulsa dalam rohani kita isi dengan salat. Perbanyak salat. Apa kata Nabi? Man shalla bil yaum isnataya asyra tatawuan faqad bana jannah. Siapa yang setiap hari dia salat sunnah minimal 12 rakaat. 12 rakaat. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sesudah subuh. 12 rakaat. Boleh 4 rakaat sebelum zuhur, boleh. 4 sesudah zuhur boleh makan. Nah, yang minimal 12 rakaat qabliyah ba'diyah bangun rumah surga. Nah, semua gampang kan? Bangun di surga gampang sekali. Jadi kita nggak di tanah, sudah nggak perlu kita sibuk-sibuk ya cari bahan material, nggak perlu. Cukup dengan apa? Dengan memastikan bahwa kita setiap hari selalu salat qabliyah ba'diyah minimal 12 rakaat. Insya Allah dengan cara seperti ini, teman-teman semua, kalau kita berkah. Makanya fasolli. Ini yang kedua. Jadi yang pertama apa? Berbagi. Yang kedua fasolli. Yang ketiga, lirabbika, ikhlas. Ikhlas. Semua yang kita miliki, besarnya amal kita. Tapi kalau tidak ikhlas, mengapa? Karena ikhlas itu seperti apa? Sinyal. Jadi, boleh jadi pulsa penuh. Itu ya. Akhirnya nggak nyambung kan kepada operator. Pulsa penuh, banyak. Tapi nggak ada sinyal. Akhirnya nggak bisa dia. Komunikasi nggak bisa. Makanya harus ada sinyal. Sinyalnya apa? Yaitu ikhlas. Inilah yang menghubungkan sebuah amal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat. Setiap amal tergantung niatnya. Amal apapun dikerjakan seseorang, kalau tidak ada sinyal ikhlas, maka nggak nyambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah kita diajarkan agar kita selalu menjaga hubungan Allah dengan ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kata Allah. Semua Allah perintahkan. Kepada semua nabi. Sepanjang sejarah kenabian. Allah hanya merintahkan ikhlas, ikhlas, ikhlas. Begitulah teman-teman semua. Bagaimana kita kepada Allah. Ikhlas. Ikhlas itu artinya kita beramal di orang di Rabbik karena Allah. Jangan ingin disebut-sebut orang, nggak apa-apa. Orang nggak puji aku Subhanahu wa Ta'ala. Beramal, lakukan sesuai dengan apa yang Allah ajarkan. Jangan ngarang sendiri. Ini ikhlas. Jadi ikhlas itu intinya dua. Sehatun niyah, sehatul amal. Niatnya benar, amalnya benar. Itu namanya ikhlas. Kalau niatnya benar karena Allah, tapi nggak ikhlasnya, subuh 10 rakaat, itu nggak sah sholat subuhnya. Sekalipun ikhlas, tapi kalau nggak terima oleh Allah, makanya benar. Ikhlas karena Allah, sholat subuhnya benar 2 rakaat. Seperti itu cara kita ikhlas. Ingat ini, dunia sehatul amal. Niatnya benar, amal benar. Itulah namanya ikhlas. Ikhlas sulit Pak Ustaz. Sulit. Memang sulit. Karena dia nggak kelihatan. Banyak orang, dia ketika banyak orang, itu senang dipuji orang. Nah, ini sudah nggak ikhlas gitu. Yang paling berat nih Ustaz loh. Ustaz itu kan banyak orang lihat, banyak orang nonton. Itu kalau nggak ikhlas itu berat banget. Nggak ada gunanya pekerjaannya itu. Makanya selalu kita minhum marzuqan ikhlas fil qawli wal amal. Iya. Ya Allah beri aku keikhlasan dalam perkataanku, dalam perbuatanku, dalam niatku. Ini doa paling bagus ini. Allahumma rzuqni ikhlas fil qawli wal amal wan niyyah. Ya Allah beri dalam perkataanku, dalam perbuatku dan dalam niatku.
Ini di Rabbik, karena Allah Subhanahu wa taala. Ingat enggak? Nabi pernah bersabda, ada 3 orang yang Allah masukkan neraka tiga-tiganya di hari kiamat nanti. Pertama, ahli Quran, hafal Quran, mengajar Quran, ahli ilmu tafsir. Yang kedua, hartanya banyak. Tiga masuk neraka. Yang pertama, Quran ingin bilang adik, ingin dibilang kiai, masuk neraka. Yang kedua, dia bersedekah, ingin dibilang dermawan, lempar ke neraka. Yang ketiga, seorang pejuang jalan Allah sampai mati syahid terbunuh. Tapi karena dia ingin dibilang pemberani, ingin dibilang pahlawan, ingin dikuburkan di makam pahlawan, ya sudah, nol semuanya. Kenapa? Tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan teman-teman semua, li rabbik. Ingat, fasalli li rabbika. Terus yang keempat apa? Wanhar, berkorbanlah. Nah, ini dari Al-Adha, berkorban. Berkorban itu menyembelih udhiyah, sembelihan setelah sholat Idul Adha sampai akhir hari tasyrik tanggal 13 Dzulhijjah. Itulah ibadah kurban. Wanhar. Artinya apa? Biasakan kita suka berbagi. Jangan jadi orang bakhil. Kenapa? Karena orang yang berkorban suka adalah orang yang hatinya suka berkorban karena Allah Subhanahu wa taala. Ini 4 sifat orang ahli surga. Berbagi, sholat, ikhlas, dan suka berkorban. Ini 4 sifat. Nah, teman-teman perhatikan coba. Surah Al-Ikhlas terletak sesudah surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un ada 4 sifat ciri neraka apa? Yukadzibu biddin. Nih, bakhil. Fadzalikal ladzi yad'u bakhil. Itu fakir miskin, tidak berdalati. Yang kedua, tidak karena Allah. Fawli alladzina yusahun. Yang ketiga, riya. Yang keempat, tidak mau berkorban. Wa yamna'un al-ma'un. Perhatikan ini. Surah Al-Ma'un sekalinya. Si ahli neraka dalam surah Al-Ma'un. Bakhil, tidak, kurang. Perhatikan. Keempat, halo Abi. Assalamualaikum Abi. Sifat suka sholat, Abi, Assalamualaikum. Abi. Assalamualaikum Abi. Abi, mohon maaf, suaranya agak putus-putus. Abi. Kenapa? Suaranya agak putus-putus. Halo Abi. Mana? Ya, ini sinyalnya, sepertinya sinyal nih Abi. Jadi gambarnya Abi juga agak putus-putus. Gambarnya berhenti Abi. Sampai ya, Abi. Maaf Abi, ini suara dan gambarnya agak putus-putus Abi.
Ya, Assalamualaikum Abi. Suaranya nggak kedengeran Abi. Assalamualaikum. Ya, Abi. Ya, baik teman-teman, kita sambil sama-sama berdoa ya. Mudah-mudahan ini sepertinya sinyal ya masalah jaringan karena ini Abi Amir sedang berada di puncak tadi katanya. Jadi kita harap maklum kalau misalnya jaringannya tuh kadang naik turun. Assalamualaikum Abi Amir. Assalamualaikum. Ya, baik teman-teman, kita sama-sama berdoa ya. Mudah-mudahan Abi Amir sinyalnya bisa cepat terkonek kembali. Nah, ini sambil kita sama-sama menunggu. Ya, sambil kita menunggu Abi Amir masuk lagi, ini saya mau mengingatkan lagi ya ke teman-teman bahwa kita ini saat ini ada 3 proyek. Jadi yang pertama tadi ya, tadi kan Abi Amir sudah sempat mengingatkan kita bahwa kalau kita berbagi, kita banyak berbagi, itu niscaya pasti Allah akan balasnya lebih besar. Nah, kebetulan di BP ini, khususnya di PPK ini, kita nih ada beberapa project-project. Kalau masalah berbagi gitu, jadi alhamdulillah banyak ininya nih, banyak jalannya. Nah, sekalian saya mau mengingatkan lagi ke teman-teman, mumpung hari ini hari Jumat juga ya, jadi kan saat yang tepat sekali kalau misalnya teman-teman mau bersedekah, kita di sini ada yang pertama nih, sedekah untuk pesantren tahfiznya Abi Amir. Ya, itu nanti kalau misalnya teman-teman yang udah transfer bisa konfirmasi ke Ustadz Sigma. Terus yang proyek yang kedua kita juga sedang membantu untuk UK Mosque ya, pembangunan masjid di Inggris. Nah, itu transfernya bisa ke rekeningnya Mas Ipo Santosa. Untuk bukti pembayarannya bisa dikonfirmasi ke saya, ke WA saya. Dan yang ketiga, kita juga ada juga sedekah PPQ. Ini juga jangan ketinggalan teman-teman. Jadi memang kalau bisa sih ya idealnya ya, kalau bisa idealnya memang jangan idealnya kita bisa masuk di semuanya nih. Tapi kalaupun misalnya enggak ya, saran saya sih yang penting teman-teman berusaha dulu untuk rutin untuk sedekah. Oke? Ini sambil saya coba cari Abi Amir lagi ya. Mungkin Abi Amir udah masuk lagi. Bentar ya teman-teman ya. Ini tadi memang di awal Abi Amir bilang beliau itu sedang berada di puncak. Jadi dari awal memang tadi udah bilang sih, jadi mau acaranya juga dimulainya lebih awal dan mungkin akan berakhirnya juga lebih cepat juga karena beliau sedang ada di puncak. Jadi mungkin sinyalnya kurang baik di sana. Sebentar. Sambil kita sama-sama tunggu ya teman-teman.
Ya, teman-teman sambil kita tunggu ya. Barusan saya udah kontak juga ke Mr. Jos. Mr. Jos berusaha kontak ke Abi Amir. Nah, di sini sambil kita menunggu Abi Amir datang lagi, mungkin kita bisa sambil sharing-sharing. Nah, di sini ada Mas Ahmad. Nah, Mas Ahmad, sambil menunggu Abi Amir, ayo kita sharing-sharing. Saya unmute ya. Bentar. Woi, pakai perlengkapannya nih. Ya, jadi buat teman-teman ya, ini Mas Ahmad nih kalau untuk masalah nge-zoom, masalah per YouTubean, nah itu saya tuh banyak belajar dari Mas Ahmad. Nah, Mas Ahmad, ini sambil kita menunggu Abi Amir nih, ya, sambil sharing-sharing boleh ya. Oke, siap. Mas Ahmad, ini kan ya mungkin kalau di sini karena saya bukan ustadz nih, nanti kalau misalnya masalah ceramah, masalah ibadah itu mah nanti dengan Abi Amir nih. Tapi sambil kita menunggu Abi Amir, mungkin bisa sambil sharing-sharing juga nih, Mas Ahmad. Terkait di luar ini ya, terkait di luar kajian boleh ya, kita ngobrol-ngobrol ya. Oke. Insyaallah, bismillahirrahmanirrahim. Ya, oke. Mas Ahmad, ini kan teman-teman di sini saya yakin nih teman-teman itu kan banyak juga yang baru mulai bergabung di BP kayak gitu kan, dan banyak yang masih bertanya-tanya gitu kan seputar tentang mencari mitra kayak gitu, atau menjual produk BP kayak gitu. Nah, kalau yang saya lihat nih Mas Ahmad kan juga sekarang kan mulai aktif gitu kan, bikin kulwa kayak gitu, menjaring-jaring kolam dan menjaring mitra-mitra kayak gitu. Nah, boleh nggak tuh sharing tips-tipsnya Mas Ahmad nih? Kira-kira gimana sih Mas Ahmad? Ini teman-teman kita sambil menunggu Abi Amir boleh ya, kita sambil sharing-sharing yang lain ya. Wah, kalau kayak gitu banyak yang lebih jago dari Ahmad. Cuman Ahmad pingin sharing aja ya. Sebenarnya kan Ustadz Abdul Somad juga kemarin kan bilang tugas manusia itu berusaha. Oke. Nah, kadang kitanya ini dikasih ujian, kayak misalkan kayak Mas Serto nih kemarin, beliau juga dapat tantangan kan, karena level beliau harus resign. Sedangkan mungkin kadang gini, hasil kita itu emang kadang belum kelihatan. Tapi kalau kita emang yakinnya udah 100% bahwa perniagaan itu kuncinya, pintu rezekinya tuh ada 9 ketimbang kita sebagai karyawan. Nah, akhirnya kayak Mas Serton, kemarin Mas Agil, itu memberanikan diri dan akhirnya benar-benar terjun 100% jadi pengusaha. Otomatis dari situ mereka juga akan berpikir bagaimana sih kita yang mungkin kemarin belum real 100% jadi pengusaha, berpikir gimana caranya kita lebih baik dari sebelumnya. Kan kita mungkin karyawan beda. Ketika kita menjadi karyawan dengan menjadi pengusaha itu pasti beda. Teman-teman yang mungkin masih jadi karyawan tuh pasti waktu jadi 2 job ya, karyawan dan pengusaha itu pasti beda. Hasilnya pun beda. Terus waktu kita full dengan bisnis tuh rasanya juga beda pasti. Ama juga ngalamin, mungkin awal-awal bingung karena emang dulunya jadi pengusaha kerja 8 jam dari pagi sampai sore misalkan. Nah, sekarang kita nih full jadi pengusaha, apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan tuh pasti bingung. Sama, rata-rata pasti seperti itu. Tapi kalau kita benar-benar yakin, nah Ahmad ngalamin hal itu, setelah Ahmad yakini, Ahmad usaha terus, akhirnya Allah kasih juga waktu yang menurut Allah tuh pantas. Akhirnya Allah datangkan mitra-mitra yang tangguh. Akhirnya Ahmad bisa tembus beberapa reward dari Peki, tembus ratusan botol. Itu semua kan dari Ahmad fokus. Benar kan kayak kata Bundain kemarin, Bundain 2 tahun sebelum fokus itu hasilnya emang setengah, tapi setelah beliau benar-benar sign beneran, akhirnya bersinar beneran Bu Iin, sampai sekarang udah tembus ribuan botol. Insyaallah Mas Serton berikutnya dan teman-teman lainnya. Jadi Ahmad mau menekankan kalau teman-teman emang posisinya sekarang masih
kerja sambil bisnis, ya it's okay, nggak masalah. Tapi coba teman-teman dalami lagi nih, kita mau sampai kapan kalau kita terus-terus seperti ini, kapan kita bisa menjadi full pengusaha. Makanya kata Mas Ipo kan rata-rata coba teman-teman satu nih, niatkan kapan. Kan nggak apa-apa niat dulu, toh itu doa. Kan ucapan apa yang kita ucapkan itu adalah doa. Sama kayak Mas Tertan tadi bilang apa? Soal sedekah. Kata Abi juga tadi kan, nggak mungkin kalau kita sedekah itu Allah nggak bakalan ganti. Pasti. Itu kan janji Allah. Bukan janji Ahmad atau janji Mas Terton. Dan itu emang nggak mudah. Kayak Mas Agil kemarin, ada tuh yang nyeletuk salah satu mitra kemarin kan, Mas Agil udah closing nih 1.000 botol. Apakah bulan berikutnya tetap 1.000 botol atau turun? Ada emang. Jadi gini, emang nggak mudah kita bisa untuk mempertahankan itu lebih nggak mudah ketimbang kita mencapainya. Nah itu tantangan kita. Ahmad juga sama. Ahmad bolak-balik kemarin sempat juga ceritakan, mungkin ada yang baru. Ahmad itu pernah tipping point sekali tahun pertama. Habis itu terjun bebas. Jadi bukan terjun, ini langsung terjun bebas, langsung nyungsep ke bawah lagi. Jadi bukan bertahap. Itu Ahmad alamin. Bukan sekali 2 kali. Jadi itu juga pelajaran buat Ahmad. Apa salah Ahmad, apa kurangnya Ahmad. Tapi dari situ Ahmad belajar. Sampai akhirnya alhamdulillah sekarang insya Allah mudah-mudahan Ahmad dan tim juga terus bertumbuh. Terutama Ahmad sekarang fokus sama tim. Kalau Ahmad udah bisa menghasilkan belasan juta sampai puluhan juta, harusnya tim Ahmad juga lebih bisa. Dan itu jangkanya lebih pendek daripada waktu Ahmad. Sekarang Ahmad udah 2,5 tahun. Harusnya tim Ahmad insya Allah, niat Ahmad nih gak sampai 2 tahun itu teman-teman tim Ahmad itu lebih sukses dari Ahmad. Kan itu kebanyakan juga. Kayak kemarin Ustadz Akil itu mitranya Ustadz Sigma. Ustadz Robi mitranya Ustadz Akil. Nah itu pencapaiannya lebih cepat mitranya Ustadz Akil. Ustadz Robi. Ustadz Robi lebih cepat dari Ustadz Akil. Ustadz Akil lebih cepat dari Ustadz Sigma. Nah kenapa bisa seperti itu? Ya kata beliau kemarin kan, karena si leadernya yang utama itu udah ngalamin hal-hal yang mungkin kayak Ahmad kemarin, kenapa bisa sampai terjun bebas, apa salahnya. Nah itu kalau kita udah tahu, insya Allah mitra-mitra kita tuh gak usah ngalamin hal-hal seperti itu. Karena kita udah ngalamin, jangan sampai, jangan pakai cara ini salah, karena kita udah ngalamin. Kan makanya cepet, rata-rata mitra-mitra BP yang baru-baru tuh cepet banget, karena emang leader-leader yang di awal tuh udah ngalamin semuanya, hal-hal yang nggak baik, buruk itu. Teman-teman SPL, leader-leader lainnya tuh yang di tahun-tahun pertama tuh udah ngalamin semua. Tinggal teman-teman sekarang nih yang amat lihat kayak Ustadz Robi tuh emang teachable banget, dia manut, nurut. Jadi nggak sekali Ustadz Akil bilang kerjain kulwah, ya udah dia yain. Jadi nggak pakai, kayaknya nggak bisa deh, kayaknya pakai cara ini nggak bener deh, karena kita berpikir kita udah coba sekali 2 kali nggak ngefek gitu loh. Banyak yang nolak, kita salam nggak di-read, kita salam cuman di-read nggak dibales. Coba kita tanyakan ke SPL kita atau leader kita, Mbak atau Mas, kemarin Japri sekian orang yang di-read atau yang dibales itu berapa ya? Kalau teman-teman belum sampai 1.000, ya pastilah puluhan orang yang nggak di-read, nggak dibaca, ya wajar. Tapi kalau teman-teman udah ribuan, nah itu kemungkinan besar orang yang balas juga banyak. Tapi kalau cuma baru 100, 200, kita udah ngeluh. Aduh Mas Ahmad, aku udah nyoba tebar salam nih seharian, misalkan 100. Tapi nggak dibaca. Ada yang dibaca, nggak dibales. Ada yang nggak dibaca juga. Ada yang nggak dibalas, ada yang marah-marah, ada yang malah maki-maki dan sebagainya. Ya wajar, kita juga ngalamin hal seperti itu. Kalau teman-teman pernah ikut acara keluarnya Mr. Gold tuh, itu kan sehari, waktu itu kalau nggak salah 250 apa 300. Itu sehari, kalau enggak kita kena denda tuh. Transfer 100.000 ke rekening, terserah mau. Pokok intinya sedekah, bukan buat Mr. Go, bukan buat salah satu
pihak lah. Tapi itu buat kita sebagai tantangan kita. Karena emang kadang waktu kita kerja kita nyantai, tapi waktu kita bisnis maunya sama, tapi hasilnya maunya beda. Ya nggak bisa, kalau kata Mr. Jess kan kita kerja full 8 jam. Kita terus bisnis cuman 2-3 jam. Hasilnya mau sama kayak kita kerja. Ya harusnya bisa sih, tapi kan itu secara logika nggak mungkin gitu loh. Masa hasil 3 jam disamain sama 8 jam. Kecuali emang jam terbang kita kayak Mr. Go yang database-nya udah banyak puluhan ribu. Terus pengalamannya beliau udah banyak juga. Jadi tahu mana yang orang potensial, mana yang belum tuh udah di luar kepala. Kayak Abaiwan tuh jagonya closing waktu sebelum pandemi tuh. Abaiwan tuh jago banget ngelihat orang ketemu itu udah feelingnya main. Wah, ini pasti closing nih. Pasti closingnya 10 botol nih. 20 botol, 5 botol tuh udah bisa. Karena kan jam terbang. Makanya kemarin juga Mas Ipo juga bilang, makanya kalau mau duit terbang, banyakin jam terbang. Nanti duitnya terbang-terbang sendiri. Ngampirin ke kita. Nah, Ahmad juga proses. Bukannya Ahmad juga jago. Masih banyak yang jago lebih dari Ahmad. Tapi Ahmad pingin nekanin teman-teman itu, ayo kita sama-sama berusaha, banyakin jam terbangnya. Keliru itu nggak masalah. Toh kita juga belajar. Yang penting kita mau terus berbenah, memperbaiki. Ahmad juga masih belajar sama teman-teman untuk bikin Kulwa. Ya emang belum sejago yang lainnya. Kayak Mr. Go misalnya closing bisa puluhan langsung. It's okay. Tapi kan itu kita nggak tahu prosesnya Mr. Go dari beliau muda sampai sekarang itu seperti apa. Kita kan nggak melihat hal itu. Nah sekarang kita udah ada di bisnis yang tepat, maksudnya orang-orang yang memang benar kompeten, bukan hanya omong doang. Mereka udah benar-benar praktisi dan benar-benar terbukti. Sekarang tinggal kita yang mau atau tidak untuk berjuang menuju kesuksesan kita masing-masing. Itu sih dari Ahmad, Mas Terton. Iya benar, saya setuju banget nih sama Mas Ahmad. Nah cuma biasanya nih Mas Ahmad ya, kebanyakan teman-teman itu kan ya tadi kan Mas Ahmad juga udah cerita juga bahwa sempat mengalami tipping point, tapi terus tiba-tiba terjun bebas lagi, Masya Allah. Nah, biasanya nih, terus orang nih kalau misalnya kebentur kayak gitu, terus biasanya mau bangkitnya lagi tuh susah, gitu kan. Nah, kalau dari Mas Ahmad sendiri mungkin ada tips-tips gimana caranya setelah terjun bebas, sekarang berarti udah oke lagi nih Mas Ahmad ya? Alhamdulillah, mohon doanya, mudah-mudahan terus grow. Amin. Itu harinya cepat atau lama, Mas? Ahmad lumayan loh, setahun itu. Jadi 2 tahun berikutnya baru bisa. Ya tapi terus bertahap naiknya, nggak langsung melejit kayak teman-teman yang lain, nggak. Tapi Ahmad bersyukur lah dari situ banyak ilmu. Kayak Ahmad bisa ngomong seperti ini kan karena pengalaman. Kalau Ahmad nggak punya pengalaman, mungkin Ahmad nggak bisa cerita ke teman-teman. Betul. Iya, jadi memang yang pertama-tama yang harus diperbanyak memang balik lagi memang jam terbang ya, masalah jam terbang. Nah ini ada yang tanya juga nih Mas Ahmad. Dari Neng Rosmayanti, Neng pemula untuk standar target tuh berapa botol ya? Terus apa yang diprioritaskan antara selling atau ngajakin? Wah, syukron Kak. Kalau pemula biasanya emang kita kan ada tahapnya nih. Untuk naik leader juga ada aturannya sekarang, minimal punya sekian mitra di bawah baru kita boleh naik leader. Jadi biasanya teman-teman yang untuk gabung awal kita emang fokus di selling. Kenapa seperti itu? Agar waktu kita naik level leader kita tahu apa sih kerumitan, kesusahan waktu kita jual satuan. Kalau kita nggak punya ilmu itu, apa yang mau kita bagikan ke tim kita? Makanya ada tahapnya kan sekarang. Itu menurut Ahmad emang bagus banget buat mengokohkan kita sebagai next sebagai leader kan. Semua next sebagai leader. Nah jadi tahapnya kalau teman-teman mau cepet, ya udah belajarnya cepetin jual satuannya sampai teman-teman bisa jualan tuh sebulan bisa lebih dari 10 botol. Nah itu enak banget. Ntar teman-teman kalau punya tim tinggal ngasih tahu kenapa sih ada masalah biasanya. Kok aku udah nawarin ditolak ya? Katanya mahal nih dan sebagainya. Ada juga yang udah beli terus kita dikomplain. Kita udah nyoba kok nggak ada hasilnya ya. Nah itu banyak banget. Biasanya tuh dialami sebagai yang pemula. Kalau yang udah
setahun lebih tuh 6 bulan lebih biasanya udah ngalamin hal seperti itu. Sekarang mah ya biasa aja. Kalau kita mau cross check nih biasanya dari ratusan kita jual botol PP biasanya yang komplain tuh cuma hanya 1-2 yang negatif. Selainnya itu sih pasti positif semua. Cuman kan kadang kita fokusnya pada satu hal, padahal nih tinggalin aja, tuh masih banyak yang lain. Kayak misalkan ada komplain 1 orang, terus kita fokusin. Ya enggak, jadi kitanya malas akhirnya, kata Mas Agil tuh kemarin tuh mager akhirnya, malas gerak. Dan akhirnya ya udah nggak jualan. Kalau udah malas gerak kan mau jualan gimana? Berarti masalah ininya aja ya, kefokusannya aja. Kefokusan aja. Tinggal kita fokusnya mau kemana nih? Fokusnya apakah mau yang nolak itu, atau mau berfokus pada yang emang serius mau beli gitu ya kan? Nah ini saya juga mau sharing juga nih. Kemarin kan saya sempat bikin kulwa kayak gitu kan, bikin kulwa kayak gitu, terus alhamdulillah nih ngadain kulwa 2 hari, pesertanya lumayan banyak, ada sekitar 150-an lebih peserta kayak gitu. Nah terus di akhir sharing ini ya alhamdulillah kebanyakan kan komentarnya positif, komentarnya tuh kebanyakan terima kasih sharingnya kayak gitu. Tapi tiba-tiba ada satu nih yang masuk celing. Ada satu yang masuk komentarnya tuh, wah sharingnya gitu doang, kalau gitu aja sih semua orang juga tahu. Nah lo deng. Nah itu kalau misalnya kita mau berfokusnya sama ya satu itu malah jadinya rusak semuanya. Tapi alhamdulillah ya kita fokus aja sama yang lain-lain ini, kan masih banyak yang komentarnya positif, yang yang merespon dengan positif kayak gitu. Dan akhirnya waktu itu emang yang terus si satu netizen julid ini terus akhirnya malah dia diserang sama yang lain gitu. Akhirnya dia sendiri yang remove, yang keluar gitu. Nah, jadi emang sih buat teman-teman di sini yang namanya penolakan itu pasti ada lah. Teman-teman di sini semua pasti yang namanya berjualan, nggak mungkin tuh bakalan kita jualan mulus-mulus aja tanpa mengalami penolakan kayak gitu. Dan ataupun ada juga yang kayak kalau misalnya cerita dari saya ya, itu malah saya tuh awalnya itu oke banget. Jadi pas lagi baru gabung di BP ngambil 10 botol itu habis dalam 3 hari. Alhamdulillah gitu. Tapi memang jadi kan seneng banget tuh, semangat banget gitu. Tapi memang terus nextnya itu justru nggak secepat itu penjualannya gitu ya. Terus ya kayak tadi Mas Ahmad habis berhasil kayak gitu, terus mengalami juga yang namanya terjun bebas sih, tapi mengalami penolakan. Loh, ini kok jadi ke-unmute ya? Ke-unmute semua nih. Coba settingannya Mas Tartan rubah lagi. Okay. Iya. Oke. Lah, kok unmute lagi? Saya settingnya. Oh, oke. Yes. Oke. Ya, jadi gitu teman-teman, buat yang teman-teman yang masih pemula, karena ini hampir setiap kali saat kita sharing ya kan, teman-teman di sini kan setiap hari Senin sampai Rabu itu kan ada sharing ya dari SPL yang sharing. Nah itu kalau saya perhatikan tuh pasti banyak banget tuh pertanyaan yang seputar gimana cara mengatasi penolakan kayak gitu. Dan itu sebetulnya itu udah wajar banget, semua orang juga pasti mengalami hal tersebut. Jadi teman-teman nggak usah galau, nggak usah gundah, yang penting terus maju, terus ditambah ilmunya, terus ditambah actionnya, nanti insya Allah pasti akan menemukan hasilnya. Gitu ya kurang lebih ya Mas Ahmad ya? Iya benar. Siap, oke. Di sini, oke, thank you waktunya Mas Ahmad, terima kasih ya. Sama-sama Master. Siap. Ini juga saya tadi ngeliat ada Mr. Jos. Mr. Jos. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mister, boleh kasih pencerahan sedikit? Loh, Mr. Jos nggak ada gambarnya. Nah, siap. Mister.
Oke, itu ada yang nanya tuh, Mas Triton, peserta ratusan gitu dapat dari mana? Oh, Nanti iya. aku ngisi lagi. Sekarang saya ikutin aja. Ini kalau 10 menit Abi Amir nggak ada, boleh nanti ditutup. Saya udah coba japri berkali-kali ya. Belum ada respon, mungkin sinyal di sana seperti itu. Tapi yang pasti kita harus berhusnuzon dulu ya. Terus yang kedua baca Al-Fatihah lah, kayak Mas Ibu kemarin kan, kalau lagi ada kendala atau apapun baca Al-Fatihah. Itu, Mas Triton, ya. Oh, Silakan. siap, Mister. 10 menit, saya tunggu ya. Siap, Yuk. Mr. Jos. Oke. Siap. Ya, oke, teman-teman. Jadi kita tunggu ya. Kita tunggu beberapa saat. Kalau misalnya emang Abi Amir juga, tampaknya memang kendala di sinyal. Ini ada yang bertanya ya, Mas Tarton peserta ratusan gitu dapat dari mana? Maksudnya iklan atau gimana ya? Oh iya benar. Jadi cara mendapatkan ini ya peserta ratusan itu memang ada beberapa cara. Kalau cara yang menggunakan cara manual ya teman-teman bisa beriklan dari jauh-jauh hari. Maksudnya iklan tanpa ads ya, tanpa ads teman-teman bisa ini ya pertama dari database yang kita punya dulu, kita sounding kalau misalnya kita mau mengadakan kulwa tanggal sekian kayak gitu. Tapi kalau misalnya dirasa database-nya memang belum banyak, nah kalau kemarin sih jujur aja sih saya pakai ads itu memang alhamdulillah kalau misalnya pakai ads itu itu cara singkat untuk bisa mendapatkan banyak peserta. Alhamdulillah bisa dapat ratusan peserta, tapi memang kalau itu kita memang harus mau sacrifice di awal. Maksudnya sacrifice di awal tuh kita harus mau mengeluarkan modal ya, harus mengeluarkan modal dulu. Alhamdulillah sih kemarin sih saya nge-ads tuh kurang lebih 500.000 ya, 500.000 itu dapatnya lebih dari 150 peserta waktu kemarin itu, dan bahkan sampai dengan ini lucu banget sih ini teman-teman ya, saya tuh terakhir ngadain kulwa itu 2 minggu yang lalu ya, 2 minggu yang lalu, tapi sampai tadi nih sebelum Jumatan tiba-tiba ada aja yang nanyain, lah ini mau baru nanyanya sekarang, lalu acaranya 2 minggu yang lalu tapi dia baru balas japrinya sekarang, itu ada aja. Nah tapi ya itu tadi teman-teman kalau misalnya mau mendapatkan banyak peserta ya sampai ratusan peserta kayak gitu, kalau misalnya dirasa database yang teman-teman miliki belum begitu banyak, saran saya sih memang enaknya pakai ads. Kalau pakai ads itu bisa langsung istilahnya Mr. Jos tuh berudul peserta gitu masuk, alhamdulillah, dan kita tinggal follow up aja ya kan, karena memang kalau misalnya kita japriin teman-teman database-nya kita kan belum tentu mereka mau, tapi kalau misalnya yang ini kita pakai ads kan dari mereka yang datang ke kita gitu, bukan kita yang nyamperin mereka, jadi lebih enak sih kalau menurut saya. Mas mau tanya dong, bikin keluar itu awalnya gimana? Awalnya awalnya adalah kalau misalnya Mas Ipo bilang ya kan, kalau misalnya kita mau berjualan awalnya dari mana? Awalnya adalah dari penawaran ya kan. Jadi teman-teman kalau misalnya mau bikin kulwa awalnya ya saran saya adalah bikinnya dari penawaran. Maksudnya apa? Ya bikin dari pic-nya dulu ya kan, bikin gambarnya yang bagus gitu. Terus kita mau tentukan dulu nih, kita mau kasih keluarnya tentang apa. Saran saya sih memang hal-hal yang memang teman-teman udah kuasai gitu. Misalnya teman-teman di sini udah berhasil bisa berjualan mendapatkan rupiah dari rumah kayak gitu, ya udah share aja tips-tips bagaimana teman-teman memang bisa menghasilkan rupiah dari rumah gitu sih. Dan saran saya kalau misalnya dari pengalaman pribadi itu justru akan lebih kena sih, lebih karena memang teman-teman udah mengalami sendiri kan, jadi insya Allah sih teman-teman juga kalau misalnya akan ada dapat pertanyaan-pertanyaan kayak gitu lebih lancar menjawabnya, nggak ngarang-ngarang gitu, karena memang teman-teman udah mengalaminya sendiri. Dan kalau saya belajar dari teman-teman yang lain ya, itu memang kalau kita bikin kulwa, pertama-tamanya nih kita harus bikin bikin keresahannya mereka, kita bangkitkan keresahannya mereka gitu kan. Kita ceritakan bahwa saat ini kondisi
negeri kita ini sekarang sedang pandemi, terus kemudian sedang resesi, kemudian banyak orang-orang terkena PHK kayak gitu. Ini sebenarnya awalnya nih kita buka cerita seperti itu supaya nanti akan lebih mudah bagi kita, ya kan tujuannya kita di sini kan untuk mencari kemitraan gitu kan, supaya jadi apa ya kasarnya bukannya kita takut-takutin ya, tapi kita bikin mereka aware gitu dengan kondisi saat ini tuh seperti ini. Jadi baiknya memang teman-teman itu sekarang itu mulai start untuk memulai bisnis, memulai usaha gitu. Itu sih teman-teman ini, dan sepertinya kayaknya udah lebih dari 10 menit. Dan Abi Amir kayaknya silakan ditutup aja nggak apa Mas. Iya, nggak dibalas ya Mr. Jos ya? Iya, di telepon nggak bisa, di ini nggak bisa, nggak di-read juga. Oh baik, iya. Oke teman-teman, ini mohon maaf ya, ini kendalanya sepertinya di masalah sinyal dari Abi Amir. Jadi ya sudah terpaksa kita sudahi dulu sampai dengan saat ini. Tapi saya mau mengingatkan kembali, jangan lupa nanti juga kita akan ada motivasi. Setiap hari kita ada setruman motivasi dari Mr. Jos. Jadi saran saya teman-teman jangan sampai melewatkan acara nanti sore bersama Mr. Jos. Nah itu biasanya kalau misalnya habis mengikuti acara dari Mr. Jos, semangat kita kembali lagi menggelora. Jadi buat tadi yang teman-teman yang merasa mendapatkan penolakan kayak gitu. Nah ini saran saya sih harus banget lah ikutan acaranya Mr. Jos nanti sore. Oke teman-teman, kalau begitu saya akhiri sampai di sini dulu, dan saya akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik teman-teman, terima kasih. Saya sudahi dulu sampai di sini, dan jangan lupa nanti sore ya kita akan berjumpa lagi di acaranya Mr. Jos. Oke teman-teman, tetap semangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih Mas Riko. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.